الإرشادات والتوجيهات العامة من مدير معهد مدينة النجاة كالحاج محمد أقص عبد الغفور ماجستير التربية، فليتفضل إلى سيادته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا yufaqihhu fiddin. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh wali santriah, alumni kelas 6 TMI Madinatul Najah, Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, dan dipenuhi dengan keberkahan. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya solihin dan solihat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin al asatidah wal ustadzat, wabil khusus wakil direktur TMI dan para kepala biro, para madrasah, serta ustadz-ustadzah, serta anak-anakku, khususnya kelas 6 TMI Pondok Pesantren Madinatul Najah angkatan ke-22 yang telah menjadi alumni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah memuja dan memuji Allah serta bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka izinkan kami memberikan bekal untuk sekian kalinya kepada anak-anak kami. Secara khusus kami sudah menyampaikan bekal-bekal, pesan-pesan, nasihat-nasihat sebelum mereka meninggalkan pesantren ini. Jadi nasihat-nasihat sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Namun sebagai orang tua, rasanya masih banyak pertanyaan dalam benak saya. Apa yang belum ya? Apa yang belum disampaikan? Apa yang kurang dan sebagainya? Karena tentunya putri kita ini sejak Bapak Ibu sekalian antarkan ke pesantren Madinatul Najah 6 tahun yang lalu, juga ada yang 4 tahun yang lalu, mempunyai harapan bahwasanya putra-putri Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pendidikan yang sempurna dunia dan akhiratnya, mendapatkan pengalaman dalam kehidupannya tinggal di Pondok Pesantren Madinatul Najah. Inilah yang menjadi amanah yang berat untuk kami pikul
kami laksanakan. Ibarat Bapak sekalian membawa bibit tanaman yang diharapkan akan tumbuh berkembang, maka amanah tersebut kami tanam di lahan ini. Kami siapkan lahan yang subur agar bibit tersebut tumbuh berkembang. Tiap hari, pagi, sore kami sirami tanaman tersebut. Kami beri pupuk agar lebih kuat, lebih cepat untuk berkembangnya. Kami siangi dari rumput-rumput dan dari hama-hama yang mengganggu. Jadi ibarat pohon seperti itu. Kalau petani menanam padi itu paling lama mungkin setahun ya. Ini kami menanamnya sampai 6 tahun ya. Luar biasa, suatu pengalaman yang sangat berkesan di kehidupan kami dari waktu ke waktunya. Namun tidak semua bibit yang dipercayakan untuk ditanam di sini itu dapat tumbuh berkembang. Ada yang baru 1 hari bibitnya sudah layu. Ada yang tidak mau tumbuh, ada yang tumbang dan sebagainya. Nah, inilah yang ada sebanyak 51 santriyah putri TMI Madinatul Najah yang dari awal penanamannya alhamdulillah dapat tumbuh berkembang kuat, semangat, sehat dan selamat, husnul khotimah. Walaupun tadi anak-anak kita bercerita mengungkapkan pengalamannya, yang tadi 3 anak kita itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, banyak hal yang merintangi, banyak hal, banyak kendala ya. Ibarat pohon tadi itu banyak hama, banyak gangguan, tapi mereka tetap kuat, akarnya menancap sehingga apapun yang menerpa mereka kuat. Alhamdulillah. Termasuk pengalaman pandemi COVID waktu anak-anak kelas berapa itu? Kelas 3 ya, kelas 3 ada bencana pandemi ya Bapak sekalian. Akhirnya kami tetap bertahan di pesantren ini ya. Kami terus mengelola pendidikan ini bersama anak-anak kita di sini ya. Namun ketika ada peraturan apabila ada kerumunan maka kita dipenjara ya. Wah, kita kata guru-guru kalau bahasa orang Jamunya ogah dari tadi penjara ya. Masa kita dipenjara gara-gara ini? Jadi akhirnya kita musyawarah, kita istirahatkan anak-anak waktu itu. Tapi tidak lama lah, tetap belajar online, paling tidak mungkin selama 3 bulan ya waktu itu. Dan setelah ada kejelasan aturan lagi, maka kami panggil lagi anak-anak. Alhamdulillah masuk dengan prosedur kesehatan dan keamanan yang kita berlakukan. Apabila sudah dinyatakan sehat semuanya, waktu itu belum ada suntik apa itu namanya, belum ya, baru ada tesnya juga, baru rapid test gitu kan. Akhirnya udah masuk semuanya, sudah dinyatakan sehat, sudah pintu gerbang kita tutup, sehingga Bapak Ibu sekalian yang nangis gitu ya. Jadi yang nangis orang tuanya, anaknya di sini senang-senang saja, anaknya belajar lagi, bermain lagi, latihan,
semuanya ibadah semuanya. Kami di sini alhamdulillah kan, di sini kan sudah jelas orangnya sehat-sehat semuanya, ya kan, tidak berinteraksi dengan luar, kan pintu gerbang kita tutup. Nah itulah kira-kira akhirnya terus sampai wali santrinya pada apa namanya itu, pada usaha macam-macam lah. Ada yang ngintip lewat pintu gerbang, kami tutup pakai apa? Kami tutup, disobek itunya. Aduh, bahkan pagar besi sekuat besi aja, masya Allah, tenaga ibu-ibu itu lebih hebat daripada pagar besi, roboh juga itu, masya Allah. Mungkin itu ya, saking kangennya, rindunya pada anak-anaknya. Nah sekarang silahkan, kalau sudah saatnya silahkan ya. Tanaman ini kami nyatakan insya Allah yang 51 anak kita ini tanamannya sudah tumbuh berkembang dan bahkan alhamdulillah sudah berbuah. Walaupun buahnya masih hijau, tapi sudah berbuah. Apa buahnya? Anak kita insya Allah sudah mampu berdiri di depan kelas untuk tingkat dasar atau menengah pertama, SD, SMP, insya Allah mampu mengajar anak-anak mulai dari PAUD, RA, TK, TPA, apalagi itu, kelompok bermain, SD, bahkan sampai SMP, insya Allah mampu. Ini kami sudah uji cobakan Bapak Ibu sekalian kemampuan ini, yaitu kami mengadakan program amaliyatut tadris, praktek mengajar. Mereka berdiri di hadapan siswa, diuran santri ya, lalu teman-teman kelas 6-nya itu berdiri di kanan kirinya mengoreksi. Juga ada bapak ibu gurunya yang menjadi pembimbing, dikoreksi dari mulai dia masuk kelas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai akhir. Kami perhatikan kata per kata, gerak-geriknya, metode pembelajarannya, terus nanti kami ingatkan ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang terlewat dan sebagainya. Dan setelah program itu mereka ada program praktek pengabdian masyarakat. Kami terjunkan di daerah Jonggol, Jawa Barat. Mereka terjun langsung ke TPA, ke musola, ke madrasah, dan mereka tampil dan mampu untuk mengajar ilmu pengetahuan, keterampilan, sehingga insya Allah anak-anak kita ini tamat dari pesantren ini insya Allah tidak menganggur. Allahumma amin ya. Nah kalau di luar nggak tahu nih, di luar nih ya, mestinya kalau anak SMK itu kan sekolah menengah kejuruan, mestinya mereka setelah sekolah di SMK itu kan memang ditujukan untuk selanjutnya bekerja. Apakah seluruh anak SMK langsung otomatis bekerja? Nah, banyak antrian dari anak-anak, jangankan SMK, jangankan S1, S2 saja masih harus melamar pekerjaan, masih harus membawa map. Buat apa tuh kalau di dalam mapnya itu ada apa sih? Apa? Kurikulum. Oh ya, buat namanya siapa apa itu harus. Aduh, ya Allah, belajarnya lama sampai S2 masih ngantri, masih melamar pekerjaan. Maka kami kemarin bekali anak-anak ini untuk mempunyai mental entrepreneur, mempunyai mental wirausaha, agar mereka mampu mandiri. Paling tidak mentalnya dulu kita bangun, bahwasanya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya.
telah ditebarkan di muka bumi ini. Kita tinggal menjemput, kita tinggal mengambil rezeki dari Allah. Nah, untuk menjemput dan mengambil rezekinya itu perlu mental, karena tidak semua berani, tidak semua yakin bahwasanya apa yang Allah tebarkan rezeki itu pasti didapatnya. Oleh karena itu hari kelas 1 kita bekali manjadda, ulangi, manjadda, mansoboro, mansaro. Kamu yakin? Kamu yakin? Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi insya Allah masa depannya cerah, bukan madesu, masa depan suram ya, cerah kita ya. Secerah hari ini anak-anak semuanya cantik-cantik semuanya ini. Saya pangling nih kalau ngajar itu butek-butek gitu ya. maaf enggak. Hari ini kok Masya Allah ya, luar biasa, semuanya senang-senang ya, alhamdulillah. Jadi anakku sekalian, saya sudah banyak memberikan pesan beberapa hari yang lalu, dan penekanannya adalah bahwasanya kita sebagai santriah tidak boleh luntur. Kalau di luar banyak bingung tentang identitas, maka bagi kita identitas itu jelas. Kita adalah santri. Sekali jadi santri, tetap santri, dan harus bangga menjadi santri. Nabiullah Imamul Muwahhidin Nabiyuna Ibrahim alaihi salam itu yang pertama kali memproklamirkan identitas dirinya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Begini Nabi Ibrahim, wa ana ini nih, ana Ibrahim minal muslimin. Jelas ya, jauh sebelum manusia ini banyak ini. Waktu itu manusia baru berapa itu? Ketika Nabiullah Ibrahim memanggil umat manusia untuk berhaji saja di Jabal Qubais. Bapak sekalian sudah pernah sampai ke Jabal Qubais? Jabal Qubais itu sekarang menjadi istana raja di samping Masjidil Haram itu. Nah, itu bukit Jabal Qubais. Nabi Ibrahim itu menyeru umat manusia karena diperintahkan wa'azzin fin nasi bil hajj. Ini kan bulan haji kan, sudah kan? Ada Bapak Ibu wali santri yang akan berangkat ibadah haji? Coba mana? Ada. Alhamdulillah. Saya kaget Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya mengisi praktek manasik ibadah haji di KUA Kecamatan Ciputat. Kebetulan tiap tahun saya ditugaskan untuk menemani calon jamaah haji untuk praktek ibadah haji. Nah, setelah itu ada ibu-ibu dan itu, Ustaz saya wali santri kelas 6. Wah, alhamdulillah. Ibu ya? Itu alhamdulillah ya. Jadi ibunya ikut manasik haji, alhamdulillah. Wali santriah kita kelas 6 berangkat sebentar lagi ya, tanggal 25 insyaallah. Nah, Nabiullah Ibrahim itu memanggil, menyeru wa'adzin finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, seru umat manusia untuk berhaji. Maka Nabi Ibrahim menjawab, kaifa u'azzin, bagaimana saya akan memanggil ya Rabb? Orang manusianya di mana? Jarang manusia di Jazirah Arab, belum sedikit lah, masih sedikit. Lalu kalau saya teriak juga, apa kedengaran yang di Palestina? Apa kedengaran yang di lain tempat? Azin, kata Allah, sudah engkau kumandangkan. Wa ana uballigh, kata Allah, dan aku yang akan menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim berdiri di
Jabal Qubais lalu berseru, ayyuhan nas hujju, gitu. Nida'u Ibrahim, panggilan Ibrahim, wahai seluruh umat manusia, hujju, berhajilah. Allahu Akbar. Panggilan Nabi Ibrahim itu Allah sampaikan kepada umat manusia yang ada di sekitar dan di dunia ini, dan Allah juga masukkan ke dalam relung-relung calon-calon manusia di alam arwahnya. Maka semuanya menyeru dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Itulah sejarah labbaik Allahumma labbaik. Termasuk yang akan menjadi manusia dilahirkan bumi ini, ruhnya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menerangkan siapa saja yang menjawab hujju, panggilan Nabi Ibrahim, dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk ziarah ke tanah suci. Jadi yang sudah berziarah berarti waktu dulunya menjawab labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menjawab panggilan, aku menuruti, taat dan patuh kepada seruanmu ya Allah. Itu labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahimlah yang menegakkan, menyerukan wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang muslim pertama. Jadi jangan malu untuk mengatakan saya santri, saya muslimah. Jangan malu, saya muslimah, jangan malu ya. Alhamdulillah nih, kemarin SEA Games ada atlet bola voli ya, bola voli Indonesia itu ada 3 kalau saya lihat itu yang berhijab ya, berhijab ya. Jadi tidak menghalangi muslimah untuk berhijab dan berkarya menjadi atlet voli. Dan gara-gara hijab itulah ini makanya timnya akhirnya menang, juara 1 SEA Games, dapat medali emas ya. Jadi jangan lupa pertahankan dan jangan ragu. Kalau menjadi muslimah, kalau menjadi santriah ya, bisa banyak berprestasi, bisa melakukan apapun, bisa menjadi pemimpin bagi umat dan bangsa. Nah, oleh karena itu anak-anakku, utamakan jangan luntur identitas santriahnya di mana saja, kapan saja. Fi ayyi ardin tato anta mas'ulun an islamiha. Nah, oleh karena itu setelah ini hati-hati, jangan beruah. Jangan apa? Bapak sekalian paham beruah? Beruah, baru dengar ya? Beruah, bahasa apa sih itu? Beruah itu bahasa Ponorogo sana itu ya. Beruah itu ibarat kuda liar yang tadinya di kandang, begitu dibuka kandangnya langsung wah liar itu kudanya, itu loncat-loncat, jingkrak-jingkrak apa itu, wah nabrak sana. Enggak, anakku sekalian, jangan beruah, jadilah muslimah yang sederhana. Kita kemarin baru dididik bulan Ramadan untuk mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Bukan alumni yang begitu dilepas di wisuda langsung pamer handphone. Wah, nanti yang pertama kali serbu handphonenya orang tuanya itu. Atau mungkin dari kemarin sudah bilang, ayah ibu nanti jangan lupa ya bawa handphone saya ya. Wah,
Bener ya? Bener ya? Bener ya? Lo kok pada ketawa ini? Berarti bener nih kalau ketawa ini. Hah? Nah, awas saya. 6 tahun saya dihalang-halangin, nggak boleh begini. Awas nanti kalau sudah tamat. Loh, kok kamu ngancamnya begitu? Ya, apa itu? Biasa aja, ya. Ya, jangan apa? Jangan kampungan itu kalau begitu, ya. Nggak boleh, tenang saja. Atau di rumahnya ada sepeda motor ini, ibu-ibu punya sepeda motor? Hah? Ada? Nanti gaya-gayaan. Hati-hati, gara-gara sepeda motor bapaknya di penjara. Betul kan? Siapa tuh? Siapa itu? Itu yang pakai Rubicon itu, Rubicon apa? Bahasanya susah saya ngomongnya itu. Ada pakai Rubicon, Remason apa gitu ya itu ya. Wah, nggak puas terus pakai motor Davidson, gitu kan, pamer gitu. Akhirnya karena pamer bangga gitu, akhirnya dia sombong. Karena sombong maka nganggap orang kecil semuanya. Ketika ada suatu bukan hanya teguh, dipukulinya, ditendanginya, celaka dia. Yang ditendangi, yang dipukuli ternyata anak pengurus Bansar apa pengurus apa itu? Ansor. Kena batunya itu. Akhirnya jadi berita, siapa ini yang mukul-mukul pakai motor ini? Ini sepeda motor ini, gara-gara sepeda motor sombong, ya, angkuh, berkuasa, akhirnya diviralkan. Apa yang terjadi? Diusut. Bukan hanya anaknya saja yang ditahan polisi, bapaknya akhirnya dikorek-korek. Ini si bapak ini beli Remason Davidson itu dari mana kan itu ya? Dari mana ini kan gitu? Dari mana? Karena nggak mungkin ini pegawai di kantor ini bisa beli mobil dan motor, dikorek-korek. Akhirnya kena juga. Akhirnya hari ini bapaknya pun di penjara, ibunya juga, tas kremesnya juga di apa itu ya, ini ibu makan bawanya kremes kan, di bawahnya tuh ya kan, tasnya isinya kremes dulu, ya kan, akhirnya diambil semuanya, tas kremesnya diambil, ya kan. Ini masalah tas ini ada ahlinya nih, saya malu nih bicara tas ini, ada ahlinya Ustadz Abdi Mulyawan. Masya Allah ya. Jadi Bapak sekalian, kalau berita langit itu mengatakan kelak orang tua ketika melewati sirat, jembatan menuju surga, di tengah-tengah tiba-tiba dari dalam neraka ada teriakan, malaikat, stop, tunggu dulu tuh, itu jangan tuh, bapak itu, ibu itu jangan masuk surga dulu itu, jangan. Kenapa? Saya masuk neraka gara-gara mereka itu. Kenapa? Waktu kecil saya tidak diajari agama, tidak diajari sholat, tidak ada diajari ngaji, saya dibiarkan bebas, saya tidak diurus pendidikan dan sebagainya. Ketika dicek benar betul, maka orang tua yang tadi akan masuk surga tidak jadi, diambil, digaruk masuk ke dalam neraka untuk menemani anaknya, karena anaknya protes. Bapak sekalian, tidak menunggu kiamat, hari ini sudah terjadi, anak bisa memenjarakan orang tuanya. Tuh, akibat tadi nuwah ya. Makanya nanti kalau ada sepeda motor diingatkan, anak-anak kita diingatkan supaya tidak meruah, ya anak-anak sekalian, tidak menunggu kiamat, sekarang kelakuan anak bisa menjerumuskan orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak sekalian, tadi saya katakan insya Allah anak kita sudah berbuah tapi masih hijau, maka tolong matangkan buahnya, lanjutkan pendidikannya,
Di rumah harus tetap dibina, dinasihati, ibarat pohon terus disiram, walaupun insya Allah nyiramnya tidak sesering waktu kecil, tapi harus tetap diingatkan ya. Oleh karena itu kami serahkan putra putri Bapak Ibu sekalian, keharibaan Bapak Ibu sekalian, dengan tolong tetap diingatkan, dibimbing, dinasihati sampai mereka tumbuh dewasa. Sampai kapan? Sampai terus. Tidak boleh stop pendidikan. Baginda Nabi SAW bersabda, man kana lahu salasu banatin, barang siapa dikaruniai 3 anak perempuan, fasobaro alaihinna, maka orang tuanya, ayah ibunya sabar untuk membesarkan 3 anak perempuannya, wa at'amahunna, lalu memberikan makan kepada anak-anak perempuannya ini makanan yang halal, yang baik, wasaqahunna, dan memberikan minuman yang halal, yang baik, wakasahunna, dan memberikan pakaian untuk menutup auratnya, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, maka 3 anak putri tadi itu akan menjadi benteng penghalang bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam neraka. Allahumma amin. Sebaliknya, anak juga bisa mengangkat orang tuanya ke surga, menghalangi, menjadi penghalang dari siksa api neraka. Dengan syarat apa tadi orang tuanya? Pertama, sabar. Justru kalau punya anak perempuan, sabarnya harus lebih, ya, ya, iya. Karena cerewet kalau perempuan tuh ya, bener ya, bener gak sih? Ustazah cerewet juga ya, kan perempuan. Ada seorang ngadu ke Sayyidina Umar, ya, bukan, ada seorang yang ingin mengadu ke Sayyidina Umar, khalifah. Karena apa sahabat ini? Karena tidak tahan dengan omongan istrinya itu. Istrinya itu cerewet, bawel, wah pokoknya udah. Akhirnya sahabat udah kuat, pengen ngadu ke khalifah. Ya khalifah, ini saya udah nggak kuat ini punya istri ini, wah omongannya luar biasa itu. Akhirnya cepat-cepat dia ngadu. Ketika dekat rumahnya Sayyidina Umar, lah dia mendengar istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel-ngomel juga itu. Sayyidina Umar itu kan Masya Allah, itu orang yang paling tegas. Apabila ada orang yang mengganggu Rasulullah, itu mau masuk aja, pedangnya sudah begini, belum nyentuh, belum nyalek Rasulullah, pedangnya sudah luar biasa itu, ya, tegasnya luar biasa. Ini di hadapan Kapolda, apa? Kepala polisi dapur, di depan Kapolda Sayyidina Umar kurang lebih begitu. Sehingga sahabat tadi yang mau mengadukan istrinya ke Sayyidina Umar, melihat Sayyidina Umar saja diomelin sama istrinya tapi diam saja, ya gimana? Nah, akhirnya kan loh, tadi saya sebetulnya mau ngadu ke khalifah tentang ini, tapi khalifah sendiri kok diomelin diam aja. Ya sebetulnya sih gondok juga kita, gitu kan. Tapi istri kita itu banyak kebaikannya. Dialah yang melahirkan anak-anak kita, dialah yang merawatnya, dialah yang membesarkannya, menyusukannya. Wah capek luar biasa. Tangan kiri gendong anak, tangan kanan tangan kanan masak, bikin anak raja kan gitu ya. Ada nggak anak ojek itu, ada nggak?
Ada nggak ibu yang ibunya ketuanya anak ojek, tukang ojek? Kan nggak ada kan, semuanya juga kalau tukang ojek anak raja kan gitu ya. Ya, anak raja kadang sholawat ini yang tangan kanannya apa sambil ini bisa, coba bapak bisa nggak pak sambil gitu pak, bisa nggak? Jangan sok buat pak. Saya sering mengatakan coba deh bapak-bapak ya, sehari saja ambil kelapa, ikat di apa di perutnya, dibawa-bawa kemana-mana gitu. Kuat nggak pak kira-kira? Ternyata saya baca di Detikcom kemarin ada seorang petinju, orang terkuat di dunia ya, itu meniru istrinya yang sedang hamil 9 bulan. Dia beli alat plastik yang beratnya persis seperti kandungan 9 bulan. Dia pakai seperti istrinya, dan dari pagi dia beraktivitas meniru aktivitas istrinya ya. Apa yang terjadi? Setelah seharian dia mengatakan, luar biasa, saya tersiksa saya itu. Padahal dia petinju hebat, petarung saja, tapi membawa beban seperti beban hamil istrinya, dia merasa kalah dan tersiksa ya. Nah, maka itulah saya tidak menjawab kata Sayyidina Umar, karena kaum perempuan istri itu luar biasa, banyak kebaikannya, banyak jasanya ya. Nah, jadi harus sabar memang ya. Tapi ya kalau wang terus ya jangan salahin bapak-bapak, nambah lagi kan, cari ibu yang sabar ya enggak? Saya lupa sih. Maksud saya tadi anakku harus jadi muslimah yang solihah ya. Nanti kelak engkau akan menjadi ibu. Mau? Ada yang mau? Ada yang tidak mau? Nanti kelak kamu jadi ibu. Mau? Siapa yang nggak mau? Mau semua? Al-an? Nah kan udah lulus. Bapak ibu kalau sudah ada jodohnya udah nikahin aja, bismillah. Wih, tunggu apa lagi? Nggak apa-apa. Sayyidah Aisyah aja 9 tahun sudah nikah kok. Ini udah umur berapa ini? 17, 18, udah 2 kali lipatnya. Bismillah. Nah, ya, ini sudah sah, sudah jadi alumni, udah boleh nikah, boleh ya. Disuruh nikah malah bingung. Waktu jadi santri pengen pacaran aja ini, aduh bingung. Nah itulah harus sabar. Fasobaru alaihinna, harus sabar, lalu memberi makan, minum, pakaian halal yang baik, maka itu akan menjadi sitron wa hijaban minan nar ya. Nih anak-anakku, kamu diantara putih yang dibesarkan oleh orang tuanya, yang dididik. Orang tuamu mempercayakan pada kami untuk dididik, karena di rumah ayah ibumu ada pekerjaan yang lebih lain, maka dipercayakan pendidikannya pada kami selama 6 tahun. Maka hargailah upaya ayah ibumu yang telah berjuang mencari nafkah ya, untuk mencukupi kebutuhanmu di pesantren dan seterusnya, dan juga untuk masa depanmu. Maka birrul walidain, bakti pada orang tua adalah sesuatu yang pokok, yang wajib, yang lazim, yang harus menjadi tekad dari anak-anakku untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara berbaktinya? Tentunya tadi anak-anakku sudah menjadi santri, maka jangan luntur kesantriannya. Sekali jadi santri di mana saja, artinya ibadahnya harus terus meningkat ya. Ibadahnya meningkat, sholatnya lebih baik, baca Qur'annya, menghafal Qur'annya, tolabul ilminya, dan seterusnya.
dan terutama anak-anakku kembali ke masyarakat, bisa bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Kalau ada musola, isi pengajiannya. Ada majelis taklim, ikut bergabung ya untuk mensiarkan majelis taklim. Ada remaja, ada kegiatan lingkungan, kerja bakti kesehatan, ayo bantu masyarakat sehingga keberadaan anak-anakku akan bermanfaat baik di tengah keluarganya, masyarakatnya, dan kelak insya Allah nanti pada zamanmu hidup engkau akan menjadi pemimpin bagi umat dan bangsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, secara singkat alumni kita ini sampai hari ini sudah hampir 813 ya, 813 alumni dari pertama sampai sekarang ini. Dan tahun ini yang mumtaz ada 2, alhamdulillah. Kemudian alumni kita ada yang melanjutkan pendidikannya di dalam maupun di luar negeri, ada di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, UI, UIN, IPB dan sebagainya. Kemudian ada juga yang ke Kairo, Al-Azhar, ada yang ke Turki, ke Sudan, Yaman, Cina ya dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anakku dapat mengikuti jejak kakak-kakaknya. Kalau thalabul ilmi melanjutkan baik di dalam maupun di luar negeri. Cuman kami telah bekali Bapak sekalian, kuliahnya bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ikut-ikutan, tapi jelas adalah untuk thalabul ilmi, mematangkan ilmu dan pengalamannya sehingga buahnya menjadi masak. Kalau buah masak itu insya Allah mahal harganya ya, mahal harganya. Nah, kalau mau saya angkat jadi mantu harus begitu. Ada yang mau jadi mantu saya? Anak saya setahun lagi mau pulang ini. Masa kita cari yang lain ya, cari santri sendiri ya? Ya kan, masa kita cari santriwati dari lain, kan harusnya dari sendiri ya, gitu ya. Setuju gak nih? Setuju gak ini? Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh ya, sama-sama pejuangnya nanti ya. Terima kasih tadi wali santri dari Kupang ya, Ustaz Bukhari, alumni Darun Najah juga berjuang, santrinya Ayah Mahrus berjuang di Kupang. Beliau mengirim kader-kadernya, mudah-mudahan anaknya nanti jadi kader di sana ya, lanjutkan perjuangannya berdakwah di Kupang. Alhamdulillah alumni kita di Kupang, di kota Kupang mendirikan pesantren namanya Darul Aulia, Madinatun Najah Darul Aulia, namanya pesantren Madinatun Najah Darul Aulia di kota Kupangnya, di kota Kupang. Lebih ada 3 hektar wakaf tanahnya di dekat bandara Kupang. Ustadz Bahrul ya sedang merintis pesantren. Nah, jadi ayo terus kembangkan di daerah untuk mendirikan pesantren. Yang putri juga nggak apa-apa, mendirikan pesantren putri, khusus mendirikan pesantren putri. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya, khusus untuk mendirikan pesantren putri. Kamu jadi ininya, pimpinan pesantrennya, jadi bunyainya ya. Bisa ya, mendidik putri saja bisa ya. Siapa yang nggak bisa? Khusus mendirikan putri ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mulia hidupmu, berkah ilmumu, berkah kehidupanmu, insya Allah sukses semuanya. Dan lupa santri tetap santri membawa pesan tafaqquh fiddin dan inzarul qaum, atau mutafaqqih fiddin wa munzirul qaum. Kita terus mendalami ilmu agama dan memberikan peringatan-peringatan ke umat masyarakat kita ya, di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah kita sebagai kaum santri, dan bahagialah sekali lagi identitas kita jelas sebagai muslimah, sebagai santri yang mempunyai tanggung jawab sekali hidup, hiduplah yang berarti, berjasalah, jangan minta jasa, berani hidup, takut mati, takut hidup, mati.
mati saja kalau takut itu. Ya, Ayah harus berpesan, jadilah bintang yang terus menerangi, jangan jadi lilin terang tapi terbakar, tapi jadilah bintang yang terus menerus menyinari. Jadilah engkau seperti pohon pisang, apabila ditanam akan tumbuh anak-anaknya berkembang, apabila anaknya dipindah tumbuh beranak lagi, terus. Karena itulah beliau mempunyai cita-cita mendirikan 1000 pesantren di Nusantara ini. Dan inilah kita kader-kadernya yang ingin berbakti pada guru kita untuk meneruskan, wujudkan cita-citanya mendirikan 1000 pesantren. Barakallahu lakunna, barakallahu fi hayatikunna. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.